Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diambil menyusul gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang pada Sabtu subuh. Masyarakat di kawasan pesisir NTT diimbau untuk segera menjauhi area pantai dan mengutamakan keselamatan. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi tepat pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa pusat gempa berada di laut pada kedalaman dangkal 10 km. Lokasi epicenter terdeteksi pada koordinat 8,33 derajat lintang selatan dan 121,32 derajat bujur timur. Karena sifatnya yang dangkal dan bermagnitudo besar, pemodelan sistem peringatan dini tsunami langsung mendeteksi adanya potensi bahaya bahari. Hingga kini pihak berwenang terus memantau fluktuasi permukaan air dari stasiun pasang surut terdekat. Warga diminta untuk tetap tenang, waspada terhadap potensi gempa susulan dan mematuhi instruksi jalur evakuasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi di wilayah timur laut Mbai Nagekeo, NTT. Berdasarkan data resmi BMKG, gempa terjadi pada 15 Agustus. Dengan kedalaman 10 km, BMKG menyampaikan keterangan potensi tsunami untuk diteruskan kepada masyarakat. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan mengikuti pembaruan resmi BMKG serta arahan pihak berwenang. Gempa dirasakan di sejumlah wilayah, salah satunya di Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan rekomendasi BMKG, evakuasi menyeluruh untuk wilayah pemerintah daerah Manggarai bagian utara dengan status ancaman siaga, Ngada bagian utara, Manggarai Barat bagian utara, Selayar, Ende bagian utara, Sika bagian utara, Jeneponto, dan wilayah Bantaeng. Status siaga yang dimaksud dalam hal ini menurut BMKG, pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota dengan status siaga diharapkan memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Masyarakat diimbau untuk menjauhi wilayah pantai dan melakukan evakuasi sesuai jalur evakuasi yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana sebelumnya gempa tektonik dengan magnitudo 7,7
terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia bagian Barat. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Makassar. Sudah bersiap Gufran Lamataha dan juru kamera Arif Tirtana. Gufran, bagaimana update terkini pasca gempa yang mengguncang wilayah Makassar? Gufran. Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Betul sekali, gempa yang berpusat di NTT, Nusa Tenggara Timur dengan kekuatan 7,7 magnitudo ini juga memang terasa hingga ke Sulawesi Selatan, termasuk juga terasa hingga ke kota Makassar pada pukul kurang dari jam 6 waktu Indonesia Tengah ataupun juga waktu di Makassar. Memang tidak begitu terasa karena memang getarannya sangat ringan, namun kalau dilihat dari visual ataupun juga yang ada di kota Makassar sendiri, gambar yang diambil di Masjid Baitur Rahman, Jalan Ance Dengoyo di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ini bisa dilihat memang bahkan kaca pun ikut bergetar, terus kemudian juga lampu-lampu yang ada di sekitar masjid juga ini kemudian ikut bergoyang. Memang kegiatan ini ataupun juga gempa terjadi ini pada saat kegiatan mengaji subuh sedang berlangsung di masjid di Jalan Ance Dengoyo ini. Kemudian juga panitia masjid sesaat setelah kemudian merasakan getaran tersebut mengimbau melalui pengeras suara masjid untuk masyarakat segera waspada begitu ya, untuk tetap hati-hati karena memang beberapa kota selain kota Makassar juga ini terdampak getaran dan juga BMKG menyerukan untuk aktivitas ataupun juga aktivitas bisa dibatasi dan juga kepada pemerintah dari kota-kota yang terdampak getarannya ini juga untuk bisa kemudian siaga. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan selain kota Makassar dari rekomendasi BMKG ini ada Kabupaten Bantaeng dengan status ancaman siaga, terus kemudian juga Kabupaten Jeneponto dan juga beberapa kabupaten lainnya, misalnya ini di daerah Selayar, terus kemudian juga ada bagian ND bagian utara, Manggarai Barat bagian utara, Ngada bagian utara, terus kemudian juga Manggarai bagian utara. Seperti yang kita ketahui, ini memang kekuatan dari gempa ini dengan berkekuatan 7,7 magnitudo ini terjadi pada pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah dan dengan kedalaman 15 km dengan jarak 30 km timur laut di bagian Mbai, Nagekeo, NTT. Hingga saat ini memang di kota Makassar karena memang hanya mendapat getaran ringan, jadi memang bisa dikatakan hampir sebagian besar yang mungkin berada di jalan atau berada di mobil ini tidak merasakan getaran tersebut, namun yang berada di tempat-tempat yang stabil ataupun juga tidak sedang melakukan aktivitas seperti misalnya sedang istirahat di dalam masjid ataupun juga di gedung-gedung begitu ya, ini mereka bisa merasakan getarannya yang kurang lebih tadi bertahan hingga 1 hingga kemudian 2 menit begitu getarannya seperti yang saya jelaskan tadi, salah satunya di masjid yang di Jalan Ance Dengoyo, terus kemudian juga di lokasi berbeda di kota Makassar, air galon ini kemudian ataupun juga di dispenser ini bisa kemudian dilihat bergoyang begitu. Ini tandanya memang gempa getarannya terasa hingga ke kota Makassar, Glenis. Ya, Gufran, saat gempa terjadi apakah juga menimbulkan kepanikan warga, misalnya warga keluar ke jalur lebih terbuka begitu? Apakah juga ada kerusakan yang Anda pantau, Gufran? Ya, pada saat gempa terjadi memang tidak terasa, sebagian orang besar tidak merasakannya seperti yang saya katakan tadi, Glenis, jika memang orang sedang beraktivitas misalnya jogging dan lain sebagainya, ini memang tidak merasakan getaran tersebut. Jadi memang tidak menimbulkan kepanikan warga sama sekali, bahkan jika tidak mendengar informasi dari masjid ataupun juga pengeras suara dari panitia masjid, mungkin sebagian warga ini tidak akan sadar karena memang jam 6 pagi ataupun juga kurang lebih 6 pagi waktu Indonesia Tengah tadi
tadi, warga sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, misalnya jogging, terus kemudian juga ada yang membuka lapak ataupun juga membersihkan jalanan di pinggir jalan di Kota Makassar. Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang berada di tempat-tempat yang stabil atau tidak sedang melakukan aktivitas seperti sedang mengaji di dalam masjid, itu pun dirasakan oleh sebagian orang, sehingga memang kalau berbicara soal panik ataupun lari hingga ke tengah jalan gitu, itu tidak terjadi di Kota Makassar, karena memang ini merupakan di Kota Makassar sisa getaran ataupun juga getaran ringan begitu ya, karena ini berpusat 7,7 di NTT atau Nusa Tenggara Timur, yaitu beda provinsi dari Makassar, Sulawesi Selatan, Glenis. Ya, Gufran, apakah juga ada peringatan dini yang Anda dengar melalui sirine ataupun juga peringatan melalui handphone begitu ya, terkait adanya aktivitas gempa, karena memang ini BMKG merilis adanya peringatan dini tsunami. Bagaimana dengan wilayah Makassar? Ya, untuk wilayah Makassar sendiri, dari data yang juga dirilis oleh BMKG, sebenarnya tidak ada sirine ataupun juga peringatan hingga ke Kota Makassar. Di Sulawesi Selatan sendiri hanya ada beberapa kabupaten yang masuk dalam rekomendasi BMKG untuk evakuasi menyeluruh. Untuk pemerintah daerah ada 3 setidaknya yang masuk dalam peringatan dini tsunami, yaitu di Kabupaten Kepulauan Selayar, terus kemudian juga di Kabupaten Jeneponto dan juga Kabupaten Bantaeng, di mana kalau jarak dengan Kota Makassar itu cukup jauh, jika menggunakan kendaraan roda 2 itu bisa ke Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng itu memakan waktu 4 hingga 5 jam, sehingga memang daerah-daerah tersebut yang memungkinkan daerahnya lebih dekat ke NTT dibandingkan ke Kota Makassar secara langsung, sehingga memang tadi juga mendapatkan peringatan dari handphone gitu ya, melalui aplikasi BMKG sendiri ini merekomendasikan untuk 3 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan seperti Selayar, Kabupaten Jeneponto, dan Bantaeng ini dengan status ancaman siaga dan juga rekomendasi BMKG untuk melakukan evakuasi menyeluruh. Selebihnya rekomendasi lainnya itu berada di sekitaran kabupaten yang berdekatan dengan pusat gempa, yaitu di NTT dengan kekuatan magnitudo 7,7, Glenis. Ya, itu artinya juga hingga pagi hari ini warga sudah bisa beraktivitas seperti biasa atau masih ada kekhawatiran adanya gempa susulan, Gufran? Ya, betul sekali, untuk aktivitas seperti biasa ini masih dilakukan oleh warga, karena memang hampir sebagian warga di Kota Makassar ini tidak merasakan seperti yang saya sempat katakan tadi. Namun dari aplikasi BMKG sendiri memang beberapa warga sadar bahwa baru saja terjadi gempa yang memang pusatnya berada di NTT dengan kekuatan 7,7. Tentu saja kekhawatiran itu ada, namun aktivitas seperti biasa tetap berjalan sedemikian rupa senormalnya yang ada di Kota Makassar. Kita juga berharap semoga kekuatan 7,7 ini kemudian tidak menimbulkan kerusakan yang parah begitu ya di daerah pusat gempa yang ada di NTT, dan juga kita menunggu kabar dari pihak terkait bagaimana update dan juga laporan yang terjadi di NTT. Ya, Gufran, ini Anda melaporkan dari wilayah pesisir begitu ya, pantai. Bagaimana pagi hari ini, bahkan saat gempa terjadi, apakah juga ada pergerakan air laut begitu? Ya, Glenis dan juga saudara, sejak pagi tadi sebelum jam 6 memang kita sudah berada di pantai di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar. Pergerakan air tidak terlihat sama sekali, bahkan di belakang saya ini terlihat tenang-tenang saja, airnya dengan sangat tenang, angin juga bahkan tidak terasa pada pagi hari ini. Aktivitas di sekitar Center Point of Indonesia juga berjalan dengan normal. Tadi pagi sebelum jam 6 lewat begitu ya, kami memasuki area Center Point of Indonesia, banyak yang kemudian melakukan aktivitas jogging, terus kemudian dagang yang sudah mulai membuka lapak menuju ke pasar dan lain sebagainya, sehingga kalau kita lihat secara menyeluruh ini aktivitas kembali berjalan normal seperti biasanya di Kota Makassar. Bahkan di tempat saya melaporkan saat ini sebenarnya ada kegiatan dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu adalah renang rakit, dan kegiatan itu sampai sekarang masih berjalan seperti biasa. Artinya memang getaran gempa yang dirasakan di Kota Makassar ini kemudian tidak mengganggu begitu ya aktivitas yang sedang terjadi ataupun juga berjalan di Center Point of Indonesia tempat saya melaporkan saat ini, Glenis.
Baik, Gufran tahan dulu di Makassar. Kita pantau bersama bagaimana dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT. Saudara, sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diambil menyusul gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang pada Sabtu subuh. Masyarakat di kawasan pesisir NTT diimbau untuk segera menjauhi area pantai dan mengutamakan keselamatan. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi tepat pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa pusat gempa berada di laut pada kedalaman dangkal sekitar 10 km. Lokasi epicenter terdeteksi pada koordinat 8,33 derajat lintang selatan dan 121,32 derajat bujur timur. Karena sifatnya yang dangkal dan bermagnitudo besar, pemodelan sistem peringatan dini tsunami langsung mendeteksi adanya potensi bahaya bahari. Hingga kini, saudara, pihak berwenang terus memantau fluktuasi permukaan air laut dari stasiun pasang surut terdekat. Warga diminta untuk tetap tenang, waspada terhadap potensi gempa susulan dan juga mematuhi instruksi jalur evakuasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Kami masih berupaya menghubungi jurnalis Kompas TV untuk wilayah NTT hingga pagi hari ini pasca gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang timur laut by Nagekeo NTT.